listimaliha ala sholati lughatan, karena melengkapinya atas salat pada bahasa, pada lughat, pada bahasa. Atas salat pada bahasa wa iya atumahu yaitu doa. Ya. Karena dalam salat itu juga ada mengandung doa. Dia juga mengandung doa. Ada yang sunat doanya, ada yang wajib. Yang wajib Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu kan tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus, itu yang wajib. Yang sunat alhamdulillah wa amni wa kulli wa fahmi wa rukni wa dini wa amni wa fahmi, itu di dalam duduk antara sujud sunat kita membacanya. Ada dalam permintaan di situ permintaannya karena melengkapinya ya. Atas salat pada waktu. Jadi dalam tanggal sunat itu sudah salat, cuma salatnya pada lughat. Yang kita maksud bukan salat pada lughat, tapi salat pada syarat, pada hukum salat. Ya, yaitu aqwalun yang ma'lul yang maksud satu muqtatan pembuka, muqtatan berfikir, muqtatan berfikir, yaitu perbuatan, perkataan dan beberapa perbuatan yang sudah kita lakukan, yang mengandung rukun syarat, ya, mengandung rukun syarat. Ya. Ada sang sunat apaan, ada sunat hayat, ya, bahkan ada lagi yang makruh lakukan, ada yang membatalkan. Ya. Wal mamruqatul ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin. Dan ya, segala salat yang dipatuhkan itu 5 kali, kalau tidak salah 5 kali dalam setiap satu hari, dan satu malam. Salat yang dipatuhkan fardu ain wajib setiap orang yang akil balik, ya, yaitu 5 kali dalam setiap hari satu malam. Setiap hari satu malam 5 kali, jumlah rakaatnya 17 rakaat. Ya. Langsung wadalika wasunnah liqabari sahihain faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina salat. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, Allah mewajibkan atas umatku, ya, lailatul isra, pada malam saya di Isra dan Mi'raj itu, khamsina salatan, 50 salat. Asalnya itu 50 salat, ya, 50 salat. Bayangkan kalau 50 salat itu, ya, kita tak 50 salat itu kita kan satu tahun, ya, baru dari rumah, dari masjid pulang ke rumah, kalau semakan sampai 50 pulang, ya. Dan itu 50 itu kan 24 jam itu tentu ada tidurnya. Tidur nomor tidur itu dalam satu malam itu 7 jam. Jadi dalam 17 jam itulah yang dikerjakan 50 tadi. Kita kerjakan, ya. Malam dan mulai, maka berkali-kali senantiasa aku kembali kepada Allah. Wa as'alu taqdir, dan aku mohon kajian akan keringanan, hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin, sehingga Allah jadikan
ya 5 kali pada tiap-tiap hari dan malam. Itu jangan mengurangi lagi, mengurangi takol ya. Kita kurangi daripada 5 itu sudah takol banyak sudah kurangan. Nah, senantiasa berkali-kali bukan sekali Rasulullah memohon ya, kita tahulah ya setelah Rasulullah ulang turun sampai ke langit yang ke-6 ketemu dengan Nabi Musa ya. Lalu Nabi Musa tanya, apakah boleh amanah yang Allah berikan untuk umat engkau? Maka Rasulullah menjawab, Allah mewajibkan atas umatku 50 waktu pada hari semalam. Maka kata Nabi Musa, hai Muhammad, kembalilah mohon pertolongan. Kadang sanggup umatmu untuk menjaga 50 ya, sanggup 50 tak apa semuanya mohon. Jadi besar juga Nabi biasa Nabi Musa ya pasti. Lalu Rasulullah kembali memohon kepada Allah. Lalu dikurangi, ada satu riwayat mengatakan kurangi 10, 40, ada juga kurangi 5 dan 45. Kembali lagi sampai ketemu lagi Nabi Musa, tanya lagi Nabi Musa, bagaimana dikurangi sudah 10 atau 10 ya, kurangi sudah 10, tinggal 40 tuh banyak, mohon lagi. Minta lagi apa dikurangi ya. Lalu Rasulullah pun ikutlah ya beberapa kata Nabi Musa ya, walaupun Rasulullah ada Sayyidul Mursalin ya, mohon lagi ya Rasulullah dikurangi lagi 10, sehingga artinya kali-kali 4 kali 40 hingga 10 itu masih lagi disuruh Nabi Musa. Mohon lagi kepada Allah dikurangi 5. Untuk kalian semuanya habis rugi kita untuk habis ya, karena salah pakaian kita. Tinggal lagi 5 ya, 5 itu pun kata Nabi Musa jujur itu minta lagi supaya ya, 5 itu pun gara-gara bahasanya ternyata juga yang 5 itu masih banyaknya kurang ya, yang 5 itu masih banyak, yang 3 ada yang 1, ada yang polos, ada masih banyak. Supan itu menunjukkan satu maaf. Setiap Rasulullah memohon tetap kita bukan Allah. Andai kata Rasulullah memohon begitu, diperang ya, tinggal 5 ya, tinggal 5 ya. Setelah itu, 35 lagi ya. Ketika Rasulullah ya, kemudian Allah panggil lagi. Ini Allah panggil ya, Nabi Muhammad diberitahukan, wahai Muhammad ya, walaupun pekerjaannya itu 5, tapi pahala aku tidak mengurangi daripada yang asal 50. Kenapa? Karena umat Muhammad ini minimal apa yang dikerjakan tadi itu kebaikan 1 dibalas dengan 10. Jadi 1 waktu dibalas dengan 10. 5 waktu sama dengan 50 pahalanya sama. Berarti kalau meninggalkan 1 waktu sama ada 10 juga ya. Tiga lagi 5 ya. Kemudian kata ulama di sini dari 5 waktu itu berbeda-beda pula
5 waktu rakaatnya berbeda-beda. Ya. Di 5 waktu itu ya, tidak berhimpun ya. Ya. Lalu yang bayar kuruja itu, maka dihukumkan kafir orang yang mengingkari kewajibannya. Ini yang mengatakan, kalau dia katakan bahwa salat yang 5 waktu itu tidak wajib, ia hukumnya sudah keluar dari Islam. Mati, kada wajib dibayangkan, kada wajib dimandikan. Kalau dia mengatakan bahwa salat 5 waktu itu tidak wajib. Tapi kalau dia mengatakan wajib, cuma tidak mengajarkan, itu berdosa aja. Nah, yang mengatakan wajib cuma tidak mengajarkan, tidak mengajarkan, tidak kalimat-kalimatnya, itu berdosa adanya. Mati, nanti ayatkan. Tapi kalau yang mengatakan bahwa salat itu tidak wajib, untuk syarat, nah, maka dia sudah sebut bayar kuruja hilang, maka dihukumkan kafir orang yang mengingkari kewajibannya. Ya. Walan tajtamil hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan salat yang 5 waktu tidak terkumpul dimaksud selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada nabi-nabi yang dahulu tidak terkumpul dan 5 waktu. Ya. Lalu bahkan mutafarriqatan bil anbiya, bahkan terpisah-pisah ya pada para nabi yang dahulu. Pasuruh subuh salat Adam, waktu salatnya Nabi Adam subuhnya disebutnya salat wajah subuh salatnya Nabi Adam. Kemudian wal zuhru salat Daud, salat waktu zuhur salatnya Nabi Daud. Nabi Daud satu waktu salat, itu waktunya ya waktu zuhur ya, kaifiatnya ya wallahu alam. Nah, itu salat munajatnya ya, kalau kita tadi kan ya atau kita atau kita sering tadi ya, kalau Nabi dulu Allah jelas mengajarnya salatnya itu walaupun beda kaifiatnya ya. Kemudian lagi wal asr salatu Sulaiman, waktu asar itu salatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu waktunya wal maghrib, dan maghrib salatu Yaqub, yaitu salatnya Nabi Yaqub. Yang waktu maghrib wal isya, dan isya salatu Yunus, bayangnya waktunya salat Nabi Yunus. Lalu dikumpulkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 5 ya. Kalau sepintas kalau yang mana orang dulu sewaktu kedua ya, yang mana sewaktu kedua ya, itu kalau yang mana. Tapi diberikan 5 ini supaya umat Nabi Muhammad ini derajatnya lebih tinggi daripada umat yang dahulu. 5 Nabi itu dikumpulkan kepada Nabi Muhammad. Pahala 5 Nabi itu dikumpulkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan itu sangat itu pakaian bagi kita. Kalau kita dibagi orang pakaian, 1 lembar dengan 5 mana? Bagi 5 dengan lebih 1, ambil 5 lah. Salah satu pakaian kita di dunia, pakaian kita, ya, pakaian kita nanti di akhirat itu salah satu 5 ya.
Kalau kita dibagi hadiah yang mana orang ini baju 5 lembar pakai, ini selembar mana yang diambil? Tentu yang 5. Ya, pakai yang 15. Nah lalu yang 5 tadi, disebutnya wal hikmatu fi kaunil maktubati sab'ana syarata rakatan. Dan hikmah, ya, hikmah jumlah rakaatnya dalam sehari semalam itu 17 rakaatnya, 17 rakaat. Subuh 2, zuhur 4, 7, 6, asar 4, 10, maghrib 3, 12, isya 4, 17 rakaat. Ya, sini ada disebutkan. Ya. Anna zamana yaqdi minal yaumi wal lailati sab'ana syarata sa'atan ghaliban. Sesungguhnya masa jaga sehari semalam itu artinya tidak tidur. Kita tuh sehari semalam tidak tidur, masanya yang ghalibnya sudah berjalan itu 17 jam. Sabah asyara sa'atan ghaliban, biasanya jadi 17 jam, berarti 24 jam sehari semalaman, total 17 tinggal 7, maka oleh kebiasaan orang sedang itu 7 jam oleh satu hari satu malam, ya. 7 jamnya satu malam 7 jam. Isna asyara bin nahar, 12 kalau waktu siang, 12 jam siang ada di tidur, 12 jam, ya. Kemudian wassalatu sa'atin minal maghrib. Nah, 3 jam sejak dari tidur, dari maghrib terbit terbenam matahari, 3 jam, jam 9. 9, nah tidur, jam 9 tidur, dan jam 9 tidur. Wasa'ataini min qubailil fajr, dan 2 jam, ya, nah, daripada sebelum fajar, yaitu jam 4. Jam 4 tadi kan, nah 12 jam, nah kemudiannya maghrib sampai jam 9, 15 jam. Jam 4 subuh lagi, nah siang 2 jam, maka jumlahnya itu 17 jam, ya. 7 jam tidur banyak, 7 jam kita tidur, jam 9 tidur banyak 4. Kadang-kadang tidurnya malam itu jam 11 siang, apa? Ya, sebutkan di sini, nah. Fa'ila likulli sa'atin akan yabarat lima yaqawya minat tafsir, ya. Maka dijadikanlah tiap-tiap satu saat itu satu rakaat, ya, menutupi apa yang terjadi padanya minat tafsir, daripada kelalaian kita. Kita ini banyak lalai kepada Allah, ya. Lalai kepada Allah itu namanya, kalau dalam ilmu tasawuf, kita lalai, hati kita lalai itu namanya kotor. Karena martabat suci itu ada 4. Martabat suci itu ada 4, ya. Suci daripada, suci diri daripada hadas kecil, hadas besar, martabat pertama. Suci diri daripada hadas kecil, hadas besar, daripada najis, daripada yang kotoran. Itu suci pertama, itu menjadi syarat sahnya salat kita. Menjadi syarat sahnya salat kita, ya. Suci, wajib suci daripada hadas kecil, hadas besar, daripada najis badan kita, pakaian kita, dan suci daripada kotoran, ya.
Yang kedua, martabat kedua adalah taharatul a'dha, wajib suci anggota yang tujuh. Suci anggota yang tujuh itu memelihara jangan sampai anggota yang tujuh ini melakukan dosa. Karena terbitnya dosa itu tadi, suci dari yang zahir ini adalah daripada mulut, telinga, mata, suci dalam suci mulut daripada yang perkataan yang kotor, suci telinga daripada benda yang diharamkan, suci mata daripada benda yang diharamkan, suci tangan daripada megang yang diharamkan, suci kaki daripada yang wajib, suci kaki daripada menunjuk tempat yang dilarang, suci parut daripada isi yang haram, suci parut daripada melakukan zina. Tujuh macam ini dalam selama kita wajib suci dan suci. Artinya meninggalkan. Baru yang ketiga martabatnya taharatul qalbi, suci hati. Suci hati daripada sombong, apalagi dia ujub, sum'ah, hasad, ya, ghadab, suci hati. Yang wajib kalau kita melaksanakan sucikan hati. Artinya takali itu jauhkan hati kita itu daripada itu tadi. Ya, sebab itu najis namanya, najis manawi. Hati kita itu najis hukumnya, hati kita kotor kalau itu tadi. Nah, itu yang berat tadi. Akibatnya itu udah di dunia dia sampai akhirat kotor, ya, suci. Maka sudah buat wajib buat sifat-sifat tahalli tadi, sudah dibuat tahlil baru tahalli. Tahalli itu isi hati dengan sifat tawadhu dan suci. Suci dengan ikhlas, suci dengan apa lagi, pemahaman, sabar, sifat-sifat yang terpuji. Ya, kalau sudah itu baru nanti timbul tajalli. Nah, itu semuanya. Jadi ini sudah lari kepada suci yang keempat. Suci yang keempat, suci rohani kita. Itu yang suci rohani kita artinya hati yang suci itu, rohani yang suci itu tidak lalai kepada Allah. Artinya selalu ingat dengan Allah. Penyuci hati rohani itu adalah zikir dan apa tidak bahasa Mesir. Di dalam hati kita lupa, para nabi-nabi itu tidak bisa lupa, karena martabat yang keempat itu para nabi-nabi, para waliullah. Nah, mereka para nabi itu tidak, walaupun mata tidur hati tetap ingat kepada Allah. Nah, suci rohani yang suci. Kita nih, rohani kita yang sering lalai, jangankan dalam dua salat, dalam salat bisa lalai. Dalam salat dia juga Allah buat apa kita anak-anaknya lari, itu namanya anak malaikat kotor, namanya hati kita, rohani kita kotor sehingga ingat ini apa semuanya. Itu namanya martabat yang keempat itu menyucikan hati daripada lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat martabat suci. Nah, itu kita mau selamat nanti menghadap Allah kita bersihkan. Kenapa? Karena rohani kita ini suci asalnya. Suci asalnya rohani kita ini. Rohul Kudus suci. Setelah ditiupkan kebiasaan kita, nah badan kita, lalu badan ini melakukan anggota yang tujuh ini melakukan dosa, lalu kotorlah rohani kita. Ya, kita supaya kita ini asalnya suci menghadap Allah kembali dari suci selalu. Dan alamat itu pulang ke rahmatullah. Nah, dalam pulang ke rahmatullah tadinya ketika Allah meniupkan roh ke dalam jasad dalam keadaan suci tanpa dosa sedikit. Lalu, di dalam jasad setelah jasad kita akil balik melakukan sesuatu apapun kita dosa.
mengotori rohani kita dengan usaha yang dilakukan oleh apa tuh? Oleh mata, oleh anggota yang tujuh, maka menjadi kotor dalam hati kita. Nah, berdosa pada kita. Lalu ini yang akan menghadap Allah. Kembali dalam arti kan berulang karena Allah. Supaya ulang itu berulang. Bagaimana orang ini ada orang suci apa kotor? Tapi kita disuruh diantaranya adalah salat ini membersihkan badan kita bersih, anggota kita bersih, hati kita bersih dengan sombong dan apa. Terus salat kita itu bisa diterima oleh Allah. Ya, anggota kita bersih, diri kita bersih, kemudian anggota yang tujuh bersih, daripada melakukan dosa, kemudian hati. Makanya sebelum salat kita istighfar dulu, tobat dulu, ya. Nah, rohani kita juga mudah-mudahan dengan yang tiga itu bersih, insya Allah rohani kita akan bersih juga suci dalam hadapan Allah Subhanahu. Ya. 17 rakaat tadi ya, menjadikan ya, untuk menghapus dosa setiap satu rakaat untuk dosa satu jam. Ada lagi ulama yang berpendapat karena yang 17 rakaat itu tidak sama kan, subuh 2 rakaat ya, dan lagi ya. Apa kalau subuh itu 2 rakaat hikmahnya menurut kalangan ulama 2 rakaat itu untuk menghapus dosa siang malam. Ini siang malam dosa untuk menghapus dosa siang malam. Kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dalam 4 rakaat kata ulama itu untuk itu sebagai minta alat pembuka. Nah, alat pembuka surga, kunci surga. Dengan kunci surga itu pintunya didapat. Dengan melaksanakan itu tadi untuk membuka pintu surga. Kemudian maghrib dengan isya 7 itu untuk menutup pintu neraka yang 7. Jadi kalau dengan pintu surga terbuka, pintu neraka terbuka. Artinya zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib isya sembahyang, terbuka semuanya. Ya, ya, maghrib sembahyang, isya sembahyang, zuhur tidak salah, asar tidak salah. Pintu neraka tertutup, pintu surga tertutup, ada masuk juga. Ya, masuk, nah tertutup kunci apa semuanya. Ya. Wa quridat lailatul isri ba'da nubuwwah bi 'ashri sinina wa salasati ashhur. Diperlukan salat itu adalah malam Isra'nya Rasulullah sesudah kenabian, yaitu 10 tahun 3 bulan, tahun ke-11 ya, tahun ke-11 dari kenabian, 10 tahun 3 bulan itu masuk dalam tahun ke-11. Nah, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Disitulah Rasulullah menerima amanat dari Rasulullah. Lailatul sab'in wa 'ishrina min Rajab, malam 27 Rajab. Ya. Walam tadi subuh yaumin katailah, tidak wajib pada waktu pada subuh hari malam karena malamnya tidak, subuhnya belum wajib lagi. Tidak wajib. Kenapa? Ya ada ilmi bikai karena tidak mengetahui bagaimana caranya. Cara salat itu belum tahu. Allah belum tahu. Kenapa? Wa aslul wujud karena mu'adzafat alal ilmi. Asal wajib itu adalah tergantung atas itu dengan kajiannya. Lalu
pada waktu zuhur, pada waktu zuhur datanglah Jibril mengajarkan salam tadi. Waktu zuhur datangnya pada waktu zuhur datang Jibril mengajarkan jalan salam tadi. Dua kali dan asar juga dua kali. Ya, Jibril mengajarkan. Itu wajib. Nah, sebenarnya kita pun wajib ya tentang kaifiat salat. Makin dikaji salat itu makin banyak ada kekurangannya yang kita belum tahu. Maka karena rahasia yang terkandung dalam salat itu ada sangat banyak sekali. Dalam kitab Tasawuf Salat itu disebut 12.000 rahasia dalam salat itu. 12.000. Jadi kalau kita kaji-kaji ada yang kurang yang kita belum tahu lagi. Inna tajibul betul ay salatul khamsu ala kulli muslimin wallahu a'lam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa akhbarna wa hidayatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la